Warga Desa Durian laporkan dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2023-2024 ke Kejari Pesawaran. Inspektorat turun lakukan pemeriksaan. Pesawaran, sejumlah warga Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, resmi melaporkan dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2023-2024 ke Kejaksaan Negeri Pesawaran. Laporan tersebut disertai berkas bukti yang berisi uraian dugaan tindak pidana korupsi dengan potensi merugikan keuangan negara. Menindaklanjuti laporan itu, Inspektorat Kabupaten Pesawaran melalui Irban 5 Investigasi turun langsung ke Desa Durian untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Bidang Irban 5 Investigasi, Asoka, yang menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, bukti pendukung, serta adanya indikasi penyimpangan. Dalam pemeriksaan, Ketua Karang Taruna Desa Durian Wahyu bersama sejumlah warga dan tokoh masyarakat menerima undangan klarifikasi resmi. Kami menjawab sesuai pertanyaan, tidak ada yang dilebihkan maupun dikurangi, ujarnya. Tadi ada panggilan dari Inspektorat, Bang? Ya, ada panggilan. Itu terkait dengan apa, Bang? Terkait dengan anggaran operasional Karang Taruna. Kalau Bang sendiri selaku? Saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Durian. Oke. Apa saja tadi, Bang, yang menjadi pertanyaan? Yang dipertanyakan di dalam tadi, saya Karang Taruna menerima tidak anggaran itu? Tahu tidak anggaran untuk anggaran itu? Dan saya jawab tidak tahu menahu, dan saya pun tidak menerima. Itu di tahun anggaran tahun berapa, Bang? 2024. Ada nggak, Bang, artinya dalam pemeriksaan tadi ada hal-hal mungkin yang ditunjukkan sehingga membuat kejanggalan di hati Abang? Ada, Bang. Saya diberi tunjuk itu SPJ, Pak. Di SPJ itu menerima, dan saya tidak merasa tidak tanda tangan di situ, Bang. Berapa nilainya, Bang? 3.500.000, Pak. Artinya Abang selaku Ketua Karang Taruna tidak pernah menerima? Tidak pernah menerima dan tidak tahu menahu. Salah satu poin laporan masyarakat adalah terkait bantuan urugan lapangan bola kaki dari partai di Dusun 3 Tegal Arum tahun 2023. Setelah masyarakat melakukan pemerataan secara swadaya, lokasi tersebut dipasangi papan proyek dengan mencantumkan kegiatan PKTD padat karya tunai desa menggunakan dana desa senilai Rp16.150.000 untuk pemadatan lapangan voli. Padahal urugan tersebut berasal dari bantuan dan gotong royong masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Harni Sitompul. Pak Hardison Sitompul. Hadir ke Balai Desa Durian dalam rangka apa, Pak? Diundang untuk menjelaskan kronologi lapangan bola. Memang lapangan bola kaki itu seperti apa, Pak? Lapangan bola kaki itu hasil swadaya masyarakat. Kami minta ke partai untuk menimbun lapangan itu. Setelah itu kami bergotong royong ada 2 minggu. Kepala desa datang memasang banner di lapangan itu. Banner apa, Pak? Banner PKTD. Banner PKTD. Iya. Artinya itu seolah-olah dianggarkan dari dana desa atau gimana, Pak? Ya, mungkin dianggarkan dari dana desa. Jadi kami nggak ada yang berangkat gotong royong langsung pulang kami. Mantan Sekretaris Desa Durian Adi Supriyatna juga hadir memenuhi undangan inspektorat. Seusai memberikan keterangan, ia menjelaskan bahwa dirinya diminta menjelaskan terkait program PKTD tahun 2024 mengenai pembentukan badan jalan. Kalau dari inspektorat tadi menanyakan ke saya tentang program PKTD tahun 2024, tahun anggaran 2024. Apa bilangnya? Ya, biasa menanyakan tentang program PKTD tersebut, ada atau tidak ada, terrealisasi atau enggak. Ya kita jawab sesuai apa adanya. Jadi PKTD yang dimaksud apa menurut Abang? Ya kalau menurut SPJ, PKTD itu berjudul apa namanya, pembuatan badan jalan. Nah itu yang mereka tanyakan, ada apa enggak. Kalau sepengetahuan saya ya, kalau untuk pembentukan badan jalan itu tidak ada. Tidak ada. Tapi di SPJ-nya ada tidak, Bang? Menurut Abang selaku sekretaris pada tahun lalu? Kalau
Kalau di SPJ itu ada. Berapa meter Bang volume? Kalau volume itu 200 meter itu. Di mana jalannya Bang? Bisa disebutkan Bang? Kalau apa namanya fisiknya, realisasinya itu kita tidak tahu di mana karena memang nggak ada gitu loh. Jadi kita bingung kita mau jelasinnya. Artinya diduga fiktif atau gimana menurut Abang? Iya, kalau sepengetahuan saya seperti fiktif. Jadi Tidak ada. harapan Abang sebagai selaku masyarakat desa apa Bang kepada pemerintahan desa-desa Durian? Ya, kalau menurut saya, keinginan saya, kalau memang memang seperti itu adanya, ya mohon dari pihak-pihak terkait ya dapat apa namanya nih, ya membantu menindaklanjutinya lah gitu, sesuai hukum yang berlaku. Ketua AMP Pesawaran memberikan tanggapan atas dugaan penyelewengan ini. Ia menegaskan bahwa terdapat indikasi manipulasi administrasi penggunaan dana desa di Desa Durian, sehingga aparat penegak hukum diminta untuk segera memproses secara hukum agar peristiwa serupa tidak Ya, terulang. pada hari ini kita ada di Desa Durian ya. Nah, ini AMP bersama Vokal mengawal kasus dugaan adanya penyalahgunaan dana desa ya kan di Desa Durian yang telah dilaporkan, dan kita yang mendampingi. Dilaporkannya adalah Kejaksaan Negeri di Kabupaten Pesawaran. Adapun hari ini agenda yaitu pemeriksaan atau investigasi, nah itu dilaksanakan oleh inspektorat. Nah, salah satunya adalah masalah sumur bor yang dulu juga pernah kita laporkan. Nah, kita di sana menilai adanya pembelian sibel, ya kan, yang luar biasa nilainya, yaitu sekitar 25 juta. Nah, makanya ini kita ke toko yang diakui sebagai tempat beli sibel tersebut. Nah, pengakuan istilahnya dari beliau, ya boro-boro jangankan apa istilahnya berapa nilainya, beli pun tidak di sini gitu Pak Samsul ya. Mungkin bisa nih tanya dengan Pak Samsul dari mana. Oke, Pak Samsul sendiri artinya tadi informasinya dari pihak inspektorat datang ke sini. Apa yang menjadi pertanyaan dari inspektorat dan apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Pak Samsul? Salah satunya tadi dari pihak inspektorat tadi menanyakan masalah pembelanjaan itu betul atau tidak belanja di toko kami. Ternyata itu semuanya, hampir semuanya itu salah. Itu salah satunya dari pembelian sibel atau tandon air, itu sama sekali bukan beli di tempat kami gitu. Pernah nggak sih dari Desa Durian membeli mungkin item-item yang lain selain sibel ataupun tandon? Oh, kalau masalah pembelanjaan yang lain-lainnya mungkin pernah gitu, seperti misalnya kayak model kalau yang di perlengkapan apa namanya poweran itu ya pernah beli pipa paralon, terus keni-keni lem gitu, memang beli di kami. Tapi kalau untuk tandon sama sibel itu, pompa air itu enggak. Sejauh tadi apa yang menjadi pertanyaan inspektorat? Artinya kan dari pihak desa informasinya mengaku beli material itu di sini. Itu apa bukti-bukti yang ditunjukkan oleh inspektorat ke Pak Samsul? Salah satunya bukti nota toko kami. Sedangkan yang saya lihat tadi itu bukan nota saya. Itu sangat-sangat salah sekali, bukan nota saya. Satu, di situ ada nama toko juga, bukan nama toko saya. Itu Samsul itu kan nama pemilik, bukan nama toko. Kalau nama tokonya S3 Enjaya. Kalau nama pemiliknya ya saya, Samsul Effendi. Gitu. Kalau di nota tadi yang dilihat oleh Pak Samsul, itu apa tertulis di situ, Pak? Kalau untuk apa nota pembelanjanya? Iya. Ya salah satunya itu tadi, ada pompa air, ada tandon air, terus pipa gitu, tambang. Iya, maksudnya di nota itu tertera nama siapa, Pak? Tuh, nama tokonya, Pak. Kalau nama tokonya itu kalau nggak salah tadi itu ada singkatan TS, toko TS gitu. Jadi toko Samsul mungkin gitu. Untuk tanda tangan sendiri, Tanda tangan itu bukan tanda tangan saya. ada nama nggak di tanda tangan di nota itu? Kayaknya nggak ada. Artinya sejauh ini Pak Samsul merasa pembelian tandon dan juga sipil tidak di toko Pak. Iya, betul tidak. Kembali ke Bang Tanjung, artinya
apa sih langkah ke depan terkait dengan pemeriksaan inspektorat yang hari ini tadi juga kami sempat hanya mendalam terkait dengan sumur bor tapi nggak dicek sibelnya dan juga isi dari sumur bor itu sendiri. Iya, seharusnya kan kalau itu juga diangkat ya, sibelnya diangkat karena itu memang menjadi pokok, ya kan, pokok permasalahan itu. Nah, tapi istilahnya mungkin masih besok karena besok masih ada lanjutan, ya kan. Nah, sebenarnya kan memang banyak sekali ini item-item yang diangkat. Tadi juga ada pernyataan kan dari ketua Karang Taruna, ya kan, yang notabene mereka nggak pernah terima, tapi dia ada tanda tangan, ada cap Karang Taruna, ya kan. Nah, ini kan memang luar biasa. Ada orang-orang yang katanya dapat dana kematian 850, nggak taunya ada yang nggak dapat, bahkan cuma dapat 5 dus air mineral gitu kan, dan banyak lagi. Nah, atas temuan-temuan ini Sementara itu, Ketua Vokal Pesawaran menyampaikan bahwa kehadirannya di Desa Durian merupakan bentuk permintaan masyarakat untuk ikut mengawal pemeriksaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2023-2024. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Ketua AMP juga pemilik salah satu toko bangunan di Desa Durian, bahwa pada prinsipnya kehadiran kita di sini kan mengawal kegiatan dari inspektorat yang informasinya melakukan investigasi atau menindaklanjuti laporan oleh masyarakat yang kebetulan didampingi oleh AMP oleh LSM Vokal. Pada prinsipnya kita berharap bahwa apa yang dilakukan inspektorat itu benar-benar ditindaklanjuti seperti yang disampaikan pemilik toko tadi, bahwa ada dugaan manipulasi di situ. Ada dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Contoh begini, jadi desa itu mengklaim bahwa desa membeli sebagian alat-alat kebutuhan itu ke salah satu toko di Desa Durian, diklaim atas nama TBTS, kira-kira begitu. Cuma klaim di situ dibantah oleh pemilik toko bahwa kwitansi, nota yang diklaim oleh desa sebagai milik beliau ini ternyata tidak diakui. Artinya tidak pernah ada item yang dimaksud oleh desa diakui oleh beliau ini. Nggak pernah ngejual sibel, nggak pernah ngejual tandon air, atau beberapa item yang diklaim oleh pihak desa. Nah, di sini berarti jelas ada manipulasi dokumen. Nah, manipulasi dokumen ini kan menunjukkan salah satu fakta bahwa memang laporan pertanggungjawaban anggaran realisasi kegiatan 2023-2024 di Desa Durian itu ya sebagian fiktif, kemudian ada manipulatif, kemudian juga ada markup dan lain-lain. Nah, kita minta keterangan dari pemilik toko itu hanya untuk pembenaran, dan kita juga dengan AMP kawal ini kita pengen memastikan bahwa inspektorat itu menjalankan fungsi sesuai rekom yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri. Nah, kemudian satu hal yang perlu kita ingatkan juga, bahwa ada klaim dari inspektorat ke beberapa masyarakat Durian yang mempertanyakan masalah ini, bahwa apabila si Kades itu terduga melakukan tindak pidana kemudian ia mengembalikan, maka dianggap clear. Kira-kira gitu informasi yang kita terima. Nah, ini perlu kita ingatkan kepada inspektorat bahwa status pengembalian itu tidak menggugurkan status tindak pidana yang sudah dilakukan oleh kepala desa. Kalau masalah yang dia mengembalikan itu kaitannya dengan hasil audit BPK. Sedangkan ini adalah hasil pemeriksaan, hasil laporan terkait khusus tindak pidana korupsi, bukan kelalaian administrasi. Dan itu juga yang dilakukan inspektorat. Inspektorat ini kita berharap selain dia melakukan pemeriksaan terhadap administrasi, bukti pembelanjaan dan lain-lain, kita juga mendorong untuk melakukan pemeriksaan fisiknya. Contoh seperti sumur bor. Mereka periksa sumur bor itu secara administrasi benar. Harganya sekian, mungkin di mana tempat belinya. Cuma kita pengen memastikan apakah itu sesuai spek atau tidak, ada markup atau tidak, kan harus dibuktikan dengan fisiknya. Seperti yang dibilang Bang Tanjung tadi, sibel itu laporan pertanggungjawabannya 2 PK, harga 25 juta. Namun informasi yang kita terima bahwa yang diadakan itu hanya ukuran 1 HP. Dengan asumsi harga itu perkiraan tidak lebih dari 10 juta. Tidak lebih dari 10 juta ya dengan ukuran itu. Artinya kan ada markup, ada dugaan manipulasi di situ. Belum soal-soal dari mana tempat dia belanja,
belum harga aslinya berapa, kapasitasnya, apakah memang dibelanjakan sesuai dengan spek atau tidak, itu udah urusan inspektorat yang mempertanyakan tindak lanjutnya. Mungkin itu salah satu item yang perlu diketahui kita kawan-kawan. Asoka selaku Ketua Tim Pemeriksa Inspektorat menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap proses investigasi. Kehadiran kami di Desa Durian merupakan tindak lanjut aduan masyarakat. Proses masih berjalan. Kita lanjut ya dari lapor pengaduan melalui investigasi. Kami lakukan proses pemeriksaan terkait kepada masyarakat. Masih proses. Kita akan melakukan pemanggilan lagi, besok kita akan datang lagi. Kepala Desa Durian Misriyadi saat dimintai penjelasan mengenai pemeriksaan tersebut menyampaikan bahwa dirinya siap mengikuti proses pengawasan. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini berkaitan dengan laporan masyarakat serta temuan inspektorat atas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023-2024. Terkait dengan pemeriksaan ini seperti apa tanggapannya dari Kepala Desa sendiri? Kalau tanggapan menurut saya itu baik. Justru itu yang terbaik untuk saya. Dalam proses menjalankan, melaksanakan pengawasan dana desa. Oke, untuk yang jadi pokok persoalan itu di anggaran tahun berapa, Pak? Ada 2023 dan ada 2024. Dari teman-teman yang lain? Itu laporan dari masyarakat atau bagaimana, Pak? Laporan dari masyarakat ada dan memang itu sudah temuan dari Irban juga. Sejauh ini pemeriksaan itu terkait dengan administrasi atau kunjungan lapangan juga? Kunjungan lapangan juga. Rencananya informasinya kan ada 2 hari, Pak. Itu apa saja? 2 hari. Hari ini yang bagi penerima bantuan apapun itu, ya. Dan untuk besok mengenai siltap benar atau tidaknya dibayarkan, dan begitu. Karena ada perubahan kemarin, perubahan karena perangkat desa ada yang mengundurkan diri. Mungkin persepsi masyarakat itu siltapnya saya makan mungkin ya, kan begitu. Tetapi kan itu ada perubahan. Saat dirubah itulah kita perubahan, kita alihkan ke yang lainnya. Untuk ada nih beberapa kawan-kawan termasuk masyarakat berkaitan dengan sumur bor, Pak. Sumur bor titik rehabilitasi di tahun anggaran 2024 itu mana saja, Pak, untuk titik sumur bor? 23. Sumur bor kita nggak ada, Pak. Hanya perbaikan. Ya, rehab, perbaikan. Untuk nilainya sendiri itu berapa itu, Pak, untuk sumur bor itu? Kalau sumur bor saya nggak ingat kalau untuk nilainya. Kalau untuk pompanya 20 berapa ya? Sekitar 20-an juta. Ya, 20-an juta lebih. Kan itu pompa sibel, kan itu. Hampir lah 20 juta karena berikut dengan BPN. Berapa HP untuk ukuran 4 HP pompanya, kapasitas ataupun pompanya untuk jenisnya, PK berapa PK? Kalau PK-nya saya nggak ingat, tetapi itu pompa mereknya Grand Post. Menyikapi, Pak, dinamika di tengah masyarakat terkait dengan laporan ini sebagai kepala desa seperti apa, Pak? Kalau menurut saya malah justru lebih baik sebagai ruang kontrol saya, ya, untuk lebih melaksanakan dan merealisasikan juga manfaatnya bagi masyarakat. Ada berapa pertanyaan tadi untuk masyarakat? Belum saya jawab. Belum. Itu semua pemberkasan. Karena kita kemarin itu kalau tadi nggak ada, kalau kita kemarin diperiksa oleh pihak kejaksaan. Untuk dari kejaksaan sendiri ada berapa pertanyaan, Pak, dan juga berapa lama, Pak? Kalau pertanyaan saya nggak ingat, sampai 20-an lebih, mungkin 30-an lebih, dari jam 10 sampai jam setengah 5. Ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan media, ya, yang menjadi ruang kontrol bagi saya sendiri pribadi khususnya kepala desa, dan terima kasih juga kepada pihak-pihak terkait seperti inspektorat, biar saya lebih baik lagi tujuannya agar tidak terjadinya penyelewengan ataupun korupsi. Itu. Dari Pesawaran, tim Bintang TV melaporkan.